Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan soal latihan beserta kunci jawaban seleksi PPK dan PPS untuk pemilu nanti. Teman-teman tidak usah baca, cukup mendengarkan saja. Nanti saya baca soalnya 2 kali, akan saya ulangi. Saya baca 2 kali. Tapi sebelum kita lanjut, saya mohon dukungan dari teman-teman. Yang pertama, lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan dalam sistem pemerintah presidensial terdiri atas A. Eksekutif dan yudikatif, B. Eksekutif, federatif dan yudikatif, C. Legislatif dan yudikatif, D. Eksekutif, legislatif dan yudikatif, E. Eksekutif dan legislatif. Saya ulangi, lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan dalam sistem pemerintah presidensial terdiri atas A. Eksekutif dan yudikatif, B. Eksekutif, federatif dan yudikatif, C. Legislatif dan yudikatif, D. Eksekutif, legislatif dan yudikatif, E. Eksekutif dan legislatif. Jawabannya adalah C. Lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan dalam sistem pemerintah presidensial terdiri atas legislatif dan yudikatif. Nomor 2. Dapat membantu memecahkan masalah, membuat berbagai keputusan, dan secara material dapat mengurangi kemungkinan bersikap keliru, merupakan penjelasan dari A. Diskusi, B. Rapat, C. Definisi rapat, D. Tujuan rapat, E. Manfaat rapat. Saya ulangi, dapat membantu memecahkan masalah, membuat berbagai keputusan, dan secara material dapat mengurangi kemungkinan bersikap keliru, merupakan penjelasan dari A. Diskusi, B. Rapat, C. Definisi rapat, D. Tugas rapat, E. Manfaat rapat. Jawabannya adalah E. Manfaat rapat. Nomor 3. Bila bawahan memiliki keyakinan tetapi kurang memiliki keterampilan, maka perilaku pemimpin yang relatif efektif adalah A. Instruktif, B. Konsultatif, C. Partisipatif, D. Delegatif, E. Semua jawaban benar. Saya ulangi, bila bawahan memiliki keyakinan tetapi kurang memiliki keterampilan, maka perilaku pemimpin yang relatif efektif adalah A. Instruktif, B. Konsultatif, C. Partisipatif, D. Delegatif, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah B. Konsultatif. 4. Komponen pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan standar profesi adalah kompetensi. Salah satu kompetensi tersebut adalah yaitu kemampuan dalam A. Bekerja sama, B. Manajemen sumber daya, C. Komunikasi dan sosial, D. Training, E. Bersabar menangani permasalahan. Saya ulangi, komponen pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan standar profesi adalah kompetensi. Salah satu kompetensi tersebut adalah yaitu kemampuan dalam A. Bekerja sama, B. Manajemen sumber daya, C. Komunikasi dan sosial, D. Training, E. Bersabar menangani permasalahan. Jawabannya adalah C. Komunikasi dan sosial.
Nomor 5. Berikut ini adalah upaya-upaya memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensial dalam penataan partai politik, kecuali berikut ini adalah upaya-upaya memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensial dalam penataan partai politik, kecuali A. Mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana. B. Mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel. C. Mempermudah persyaratan pembentukan dan pendaftaran partai politik. D. Mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel. E. Mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat. Jawabannya adalah C. Mempermudah persyaratan pembentukan dan pendaftaran partai politik. Nomor 6. Yang bukan termasuk dalam pidana pemilu adalah A. Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilu. B. Setiap kepala yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye. C. Setiap orang yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain. D. Setiap panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU kabupaten atau kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu kabupaten atau kota. E. Semua jawaban benar. Jadi yang bukan termasuk dalam pidana pemilu adalah jawabannya E. Semua jawaban benar. Nomor 7. Poin yang bukan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu adalah A. Melakukan mediasi terhadap para pihak yang bersengketa. B. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. C. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi material. D. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. E. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu apabila tidak tercapai mufakat di antara para pihak yang bersengketa melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu. Saya ulangi, poin yang bukan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu adalah A. Melakukan mediasi terhadap para pihak yang bersengketa. B. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. C. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi material. D. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. E. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu apabila tidak tercapai mufakat di antara para pihak yang bersengketa melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu. Jawabannya adalah C. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi material. Nomor 8. Partai politik dan atau gabungan partai politik yang mengusungkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari, kecuali A. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya, masyarakat asing atau warga negara asing. B. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya. C. Anggota DPR dan DPRD serta pengusul partai politik. D. Pemerintah dan pemerintah daerah. E. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha desa atau sebutan lainnya. Saya ulangi, partai politik dan atau gabungan partai politik yang mengusungkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari,
kecuali A. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya, masyarakat asing atau warga negara asing. B. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya. C. Anggota DPR dan DPRD, serta pengusul partai politik. D. Pemerintah dan pemerintah daerah. E. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha desa atau sebutan lain. Jawabannya adalah C. Anggota DPR dan DPRD serta pengusul partai politik. Nomor 9. Komposisi keanggotaan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, dan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya. A. 20%, B. 30%, C. 25%, D. 40%, E. 50%. Saya ulangi, komposisi keanggotaan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, dan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya. A. 20%, B. 30%, C. 25%, D. 40%, E. 50%. Jawabannya adalah B. 30%. 10. Sikap yang dapat merusak kesatuan dan persatuan yaitu A. Mementingkan kepentingan pribadi atas kepentingan umum, B. Gotong royong, C. Rela berkorban, D. Menghargai sesama, E. Saling menghargai. Saya ulangi, sikap yang dapat merusak kesatuan dan persatuan yaitu A. Mementingkan kepentingan pribadi atas kepentingan umum, B. Gotong royong, C. Rela berkorban, D. Menghargai sesama, E. Saling menghargai. Jawabannya adalah A. Mementingkan kepentingan pribadi atas kepentingan umum. Oke, baik, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat.